wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amal salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali berjumpa sebagaimana di setiap pekan pertama dan setiap ahad pertama dan ahad ketiga setiap bulannya. Kita membahas dan menelaah, membaca bersama-sama kitab Syarah Al-Waraqat fi Usul Fiqih yang disyarah oleh Dr. Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala, yang mana ini dari kitab Matan Al-Waraqat karya salah seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, setelah berjalan lebih kurang 1 tahun lebih, kita insya Allah tidak lama lagi, ya, mungkin dalam 2 bulan lagi kemungkinan, atau mungkin kurang, kita bisa menyelesaikan kitab ini yang telah kita bahas sejak tahun lalu, dan kita telah masuk ke akhir-akhir pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke pembahasan Al-Hadru wal Ibahah, dan nanti juga akan dibahas Al-Istishab, dan jika masih ada waktu kita akan membahas Tartibul Adillah. Yang pertama, qala al-musannif, yaitu penulis matan Al-Waraqat, Imam Al-Juwaini, bab al-hadru wal ibahah. Wa amma al-hadru wal ibahah faminan nas man yaqul innal asya'a 'ala al-hadri illa ma abahathu asy-syari'atu. Fa in lam yujad fi asy-syari'ati ma yadullu 'ala al-ibahati yatamassaku bil asli wa huwa al-hadru. Al-hadru itu artinya larangan, ya, dan ibahah artinya ma'dzunun fih, sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Maka sebagian ulama mengatakan sesungguhnya innal asya' 'alal hadar, hukum asal sesuatu itu adalah dilarang kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat. Fa illam yujad fi syari'ah, dan jika tidak ada dalam syariat dalil yang menunjukkan akan kebolehannya, maka kita tetap memegang erat hukum asalnya, yaitu adalah al-hadru, artinya at-tahrim. Al-muradu bil hadri, qala syarih hafizahullah, yang dimaksudkan dengan al-hadru adalah haram, at-tahrim. Wal muradu min hadhihi al-qa'idatu min hadhihi al-qa'idati ma'rifatul asli fil asya'. Dan yang dimaksudkan dari kaidah ini, ya, adalah mengetahui hukum asal sesuatu. Apakah dia hukum asal sesuatu itu mubah ataukah haram? Wal ya'lama bi anna hadhihi al-qa'idati turadu ala jihataini. Dan untuk diketahui bahwasanya kaidah ini, ya, dibawakan dalam 2 sisi atau dalam 2 keadaan. Ya, dirinci sama Syekh Asy-Syadzili. Pertama, ma qabla wurudis syara'i', jika dilihat sebelum datangnya syariat. Fama huwal aslu fil asya' qabla wurudis syari'ah, hal huwal ibahatu awil hadru aw la hukma lahu aw la hukma laha aw la yujadu aslan zamanun qabla wurudis syari'. Arba'atu aqwal. Jadi kalau dilihat dari sisi pertama, yaitu apakah hukum asal sesuatu itu apakah boleh atau haram,
Pertama dilihat dari sebelum adanya syariat. Jika dilihat dari sebelum turunnya syariat, sebelum adanya syariat, maka ada 4 akwal katanya di sini. Pertama, ibahah, boleh. Ada yang mengatakan hukum asal sesuatu adalah haram. Ada yang mengatakan tidak ada hukum sama sekali. Dan qaul yang keempat mengatakan tidak ada zaman yang mana tidak ada syariat turun. Semua zaman itu pasti ada syariatnya. Nah itu. Jadi ada 4 akwal dalam masalah ini, kata Syekh As-Sathri menjelaskan. Sedangkan kalau dilihat dari al-jihah ats-tsaniyah, dari sisi yang kedua, itu dilihat dari ba'da wurudi syara'. Kalau setelah turunnya syariat. Wa qad waqa'a al-ittifaqu minan nas ala hukmil af'ali ba'da wurudi syari'ati wa huwa al-ibahah, dan telah terdapat kesepakatan di kalangan para ulama, di kalangan manusia, kalau dilihat dari sisi apa hukum asal sesuatu setelah turunnya syariat, maka mereka bersepakat bahwasannya adalah ibahah. Dalilnya apa? Dalilnya qala ta'ala walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Walladzi khalaqalakum ma. Ma ini kan tufidul umum, termasuk salah satu lafaz am. Artinya Allah menciptakan untuk kalian ma, apa saja yang ada di muka bumi. Ya, famtanallahu alaina bi anna jami'a fil ardi khuliqa lana. Ya, dan Allah telah menciptakan semuanya itu untuk kita. Ya. Imtanallah bi khalqi ma fil ard. Fadalla dzalika ala ibahatihi. Ya, Allah telah menciptakan itu kepada kita, dan ini menunjukkan bahwasanya itu menunjukkan hukum kebolehannya. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi yang pertama, sebelum turunnya syariat, apakah hukum asal sesuatu itu terjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak ada hukum, ada yang mengatakan tidak ada sama sekali zaman tanpa adanya syariat. Dan kalau dilihat dari jihah ats-tsaniyah, setelah turunnya syariat, ba'da wurudi syara', maka ulama sepakat kalau dia dihukumi boleh berdasarkan dalil walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Wa qawluhu wa minan nas man yaqul innal asya'a 'alal hadri illa ma abahathu asy-syari'ah. Nah, ini pendapat yang di atas yang di matan ya. Di antara manusia yang mengatakan hukum asal sesuatu itu adalah haram kecuali apa yang diizinkan oleh syariat. Fakana al-hukmu at-tahrim qabla wurudi syar'i. Wa hadzal kalamu fihi ma fihi, kata Syekh. Jadi pendapat sebagian orang mengatakan hukum asal sesuatu adalah haram sebelum turunnya syariat, ini pendapat yang bermasalah, fihi ma fihi. Lianna ashaba hadzal qaul al-qailina bi anna al-asya'a 'ala al-hadar yaquluna inna syari'ata nusikhat hadzal hadar wa ju'ilatil aslu fihi al-ibahah. Wa ja'alat al-asla fihi al-ibahah. Karena orang yang berpendapat bahwasannya segala sesuatu itu hukumnya haram sebelum turunnya syariat, itu mengatakan bahwasannya syariat itu menasakh sesuatu yang haram. Ya, jadi kan sebelum syariat datang maka sesuatu itu haram. Ketika syariat datang maka sesuatu itu menjadi boleh. Nah, jadi itu sisi pendalilannya. Inna syari'ata nasakhat hadzal hadra wa ja'alat al-asla fihi al-ibahah. Karena tadi sepakat di pertama hukum asal sesuatu itu adalah mubah ya. Kalau sesudah syariat turun, maka kalau sebelum syariat turun itu haram, sehingga dikatakan syariat menasakh yang haram dan menjadikannya menjadi boleh secara hukum asal. Nah, al-asya' asy-syai' yumkin an yurada bihi ad-dawatu wa hina idzin la yasihhu dzikruha huna
Li'anna al-ahkam tata'allaqu bil af'al duna dzawat. Asyai atau sesuatu itu bisa dimasukkan maksudnya di sini adalah adzawat, yaitu benda. Kalau dikatakan syai itu artinya benda, maka nggak sah kita sebutkan di sini, kata beliau. Tidak tepat disebutkan dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena yang namanya hukum-hukum syariat itu berkaitan atau melekat dengan perbuatan, bukan dengan benda. Itu sudah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat ini. Nah, kemudian qala al-musannif wa minan nasi man yaqulu bididdihi, dan ada lagi yang mengatakan kalau tadi kan mengatakan al-aslu fil asya al-hadar. Lalu ada yang mengatakan kebalikannya, al-aslu fil asya al-ibahah. Wa minan nasi man yaqulu bididdihi wa huwa anna al-asla fil asya al-ibahah illa ma haddarahu asy-syar'u. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah kecuali apa yang diharamkan oleh syariat. Wa hadzal istithna'u la yasihhu li'anna al-khilafa huwa fi ma qabla wurudi syar'i. Kata beliau, istitsna ini illa ma haddarahu syar'u, itu istitsna itu tidak tepat karena khilaf itu terjadi. Di mana khilaf itu terjadi dalam masalah apakah hukum asal sesuatu? Itu khilafnya terjadi di al-jihatul ula, yang mana sebelum turunnya syariat. Amma ba'da wurudi syar'i fa innal asla fihi al-ibahatu fala ma'na liqaulihi illa ma haddarahu syar'u li'anna al-khilafa fi mas'alatin ma qabla wurudi syar'i. Karena kalau dilihat dari sisi setelah turunnya syariat, maka hukum asal sesuatu itu mubah. Tadi telah disebutkan ittifaq minan nas. Ada kesepakatan para ulama, hukum asal sesuatu adalah mubah. Ya, maka tidak ada faedahnya menyebutkan illa ma haddarahu syara'. Ya, karena khilaf itu dalam masalah ini terjadi dalam sisi kalau dilihat sebelum turunnya syariat. Wallahu a'lam. Naam. Dan dalam kitab yang lain, syarah waraqat yang lain seperti karya Dr. Labib juga menjelaskan memang ada dua qaul, apakah hukum asal syariat itu, hukum asal suatu itu boleh atau haram, maka sama yang dikuatkan oleh beliau adalah bahwasannya al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, sedangkan yang mengatakan al-aslu fil asya itu haram, mereka berdalil berdasarkan Allah berfirman walillahi mulkus samawati wal ard. Ya, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Lalu mereka beristimbat berdalil wal aslu adamu tasarruf fi mulkil ghairi illa biidnihi. Jadi kenapa kok dikatakan sesuatu itu, segala sesuatu itu haram? Karena Allah berfirman walillahi mulkus samawati wal ard. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini milik Allah. Dan hukum asalnya kita tidak boleh memakai sesuatu milik orang lain kecuali tanpa izinnya, kan gitu. Itu kata Syekh Labib. Wal aslu adamu tasarruf fi mulkil ghair illa biidnih. Hukum asalnya kita nggak boleh memakai punya orang lain kecuali diizinin. Dan dijawab sama Dr. Labib, izin yang Anda maksudkan itu sudah diberikan oleh Allah dalam ayat yang tadi kita bahas. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Itu bentuk izin dari Allah kepada kita umat manusia untuk memakai sesuatu yang ada di muka bumi ini selama tidak ada larangannya dalam syariat. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang kedua, al-istishab. Wa ma'na istishabul hal an yustashabal aslu inda adamid dalil asy-syar'i. Jadi apa itu istishabul hal? Bahasa Indonesianya mempertahankan hukum asal ketika tidak ada dalil syar'i. Idza taqarrara ma sabaqa fa innal af'ala ala arba'ati anwa'.
Jika telah jelas pembahasan yang lalu, maka yang namanya af'al, perbuatan seorang mukallaf itu terbagi menjadi 4 macam. An-naw'ul awal ma fihi dalilu ibahatin. Jika terdapat dalil pembolehan saja, maka kita hukumi fayuhkamu bi ibahatih. Kalau ada dalil yang membolehkan, fihi dalilu ibahatin faqat. Hanya ada dalil yang menunjukkan kebolehannya, ya maka kita hukumi boleh. An-naw'u tsani ma fihi dalilu tahrimin faqat. Kalau kebalikannya, yang ada hanyalah dalil pengharaman. Fayuhkam bi tahrimi. Nah, kita hukumi itu haram. Ya kan? Kemudian yang ketiga, ma yujad fihi dalilu tahrimin wa dalilu ibahah. Nah, di sini ada 2 dalil. Yang satu dalil menunjukkan akan keharaman, dalil yang satu menunjukkan akan kebolehan. Mana yang dipakai? Kata Syekh As-Sastri, fahina idzin yughlabu janibut tahrim. Kita menangkan aspek yang haram. Ya, kita menangkan aspek yang haram. Lalu keadaan yang keempat, ini dia yang diinginkan dalam pembahasan istishabul hal, yaitu keadaan yang keempat. Yang bagaimana? Ma la yujad fihi dalilu ibahatin wala dalila tahrimin. Yang di sana tidak ada penjelasan dalil sama sekali, apakah menunjukkan boleh atau haram, tidak ada dalil. Hadza yuhkamu alaihi bil istishab wa biqawaidil asl. Maka jika keadaannya demikian, kita kembalikan ke hukum asal atau ke kaedah asal. Nah, contohnya bagaimana? Nah, dicontohkan sama Syekh As-Sastri. Fa in kana mathalan minal miyah. Ya. Apa hukum air? Fanaqul al-asla fiha al-ibahatu wa in kana mathalan min ini kalau air, hukum air apa hukum minum air? Hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya mubah. Kemudian kalau contoh yang kedua, apa hukumnya safkud dam? Safkud dima, menumpahkan darah. Fanaqul al-aslu fihi tahrim. Al-aslu fihi tahrimu safkid dam fahuna yustashabul hal. Ya, menumpahkan darah hukum asalnya haram kan? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda min thalath, kan itu hadisnya. Dan hukum asalnya jiwa manusia itu ya haram ditumpahkan, baik dia muslim maupun dia kafir, kan begitu. Kecuali apa saja yang diizinkan oleh syariat untuk ditumpahkan darahnya. Sebagaimana contohnya seorang muslim, ya hukum asal nyawa seorang muslim itu haram ditumpahkan. Kecuali karena beberapa sebab. Di antaranya 3. Pezina muhsan, athaibu zani, an-nafsu bin nafsi, yang membunuh, qatlun nafs membunuh, itu nanti diqisas tentunya. Dan yang ketiga, at-tariku li jamaah, ya, atau murtad, ya, murtad. Dan banyak sebab-sebab yang lain, atau meninggalkan sholat secara sengaja, yaitu kan nanti ada ancaman hukuman hadnya. Itu contoh dari istishabul hal, mengembalikan ke hukum asal. Jadi selama tidak ada yang membuat berubah dari hukum asal, tidak ada dalil yang merubahnya dari hukum asal, maka kita kembalikan dia ke hukum asal. Contoh lain, jika ada yang bertanya apa hukum puasa Rajab. Ya, misalnya ada mujtahid ditanya apa hukum puasa Rajab. Maka dicari dalilnya, ya tidak ketemu. Yang ada dalilnya adalah wajibnya puasa Ramadan. Tapi puasa Rajab hukumnya apa? Wajib apa enggak? Dicari tidak ada. Sehingga kembali ke hukum asal. Hukum asalnya adalah manusia itu mukallaf, terbebas dari kewajiban. Bara'atu zimmah. Selama tidak ada dalil yang menetapkannya, maka dikatakanlah puasa Rajab itu adalah puasa yang tidak wajib. Nah, itu contoh sederhananya.
Wa qawluhu wa ma'na istishabil hal an yustashaba al-asl. Hadha muta'alliqun bil qism ar-rabi' alladhi lam yujad fihi dalilu ibahatin wala dalila tahrimin. Ya, ini jadi permasalahan istishabul hal ini berkaitan dengan keadaan yang keempat saja. Yang mana saat itu kondisinya af'al itu tidak diketahui dalilnya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan akan kebolehan atau akan keharamannya. Nanzur fihi ilal asl, oleh karena itu kita melihat ke hukum asalnya. Fahal al aslu huwal ibahatu au at-tahrim, wa hadha la yunzaru wa la yultafatu ilaihi illa inda adami dalil syar'i bil ibahati au bil hadri. Nah, ini yang penting. Menggunakan kaedah istishabul hal ini dilakukan ketika tidak ditemukannya dalil syar'i. Dan tentu ini tidak cocok dipakai oleh sembarangan orang. Nggak boleh sembarangan orang mengatakan, oh hukum asalnya boleh. Ini sebelum seseorang tadi menghukumi dengan istishabul hal, dia sebelumnya harus mencari dulu dalil tentang masalah tersebut. Dan yang tugas mencari dalil adalah ulama mujtahid atau ulama faqih. Bukan menuntut ilmu pemula kayak kita. Atau bahkan bukan orang awam. Apa hukum jual beli misalnya? Oh, jual beli hukum asalnya mubah. Nah, semua jual beli dihukumi mubah. Semuanya tanpa kecuali. Jual beli anjing, jual beli khamr, ya, jual beli darah, ya kan katanya hukum asal jual beli adalah mubah. Ya nggak begitu. Ya, ada beberapa dalam fikih muamalah itu ada beberapa contoh jual beli yang dilarang dalam Islam. Ya, memang hukum asal jual beli adalah halal, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, tetapi ada beberapa contoh kasus yang mana jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sehingga membuat jual beli tadi jual beli fasid. Maka sebelum seseorang mengatakan oh hukum asalnya adalah boleh, sebelum dia ngomong begitu dia harus mencari dulu ada nggak dalilnya, ya kan? Karena tugas mujtahid mencari dalil. Setelah dicari, setelah mengeluarkan seluruh kemampuannya secara semaksimal mungkin, kemampuannya itu dikeluarkan untuk mencari apakah ada dalil tentang masalah ini. Ketika tidak ketemu, barulah ya mengambil hukum asal, ya mengambil kepada hukum asal. Makanya kata Syekh Asy-Syadzili la yunzar wa hadza yakni istishabul hal la yunzaru wa la yultafatu ilaihi. Nah, tidak boleh dilihat dan tidak boleh ditoleh kecuali ketika tidak ada dalil syar'i. Nah, kapan kita tahu tidak ada dalil syar'i? Ya setelah dicari. Ya. Dan inilah tugas orang alim, orang ulama, ya, faqih, mujtahid. Nah, bukan sembarang orang. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, tartibul adillah. Wa ammal adillah fayuqaddamu al-jali minha 'alal khafi. Nah, jadi ini sebenarnya beliau sedang menjelaskan kaedah-kaedah tarjih. Ya, ketika ada dua dalil yang kelihatan secara zahirnya bertentangan, mana yang lebih kita dahulukan. Nah, itu maksudnya. Kita lihat di sini. Dzakara al-muallif huna ma yata'allaqu bi tartibil adillah wa laysa al-muradu bi tartibil adillah 'inda an-nadhari wal ijtihad. Lihat ya. Jadi musannif di sini Imam Al-Juwaini menyebutkan urutan-urutan dalil, dan maksud urutan dalil di sini bukan ketika sedang melakukan ijtihad. 'Inda an-nadhar wal ijtihad, bukan. Li'annahu 'inda an-nadhari wal ijtihadi yajibu 'alal mujtahidi an yanzura ila jami'il adillah wa yahrumu 'alaihi tarka syai'in minal adillah. Kalau dalam urusan mencari dalam masalah ijtihad, ketika meneliti sebuah hukum dan berijtihad, tidak berlaku tartibul adillah.
Dan mujtahid tadi harus membaca dan meneliti seluruh dalil. Yajibu 'alal mujtahid an yanzura ila jami'il adillah. Tidak boleh dia menyisakan satu dalil pun. Yahrum alaihi tarka syai'in minal adillah. Dia harus melihat dari berbagai dalil yang ada. Baik dalil yang muttafaq maupun dalil yang mukhtalaf. Ya, jadi berat ya, tugas mujtahid itu berat. Tidak sembarangan. Ya, makanya tidak sembarangan pula orang yang boleh berfatwa. Nanti di pembahasan terakhir ada pembahasan tentang syurutul mufti. Syarat orang yang bisa yang boleh memberikan fatwa. Dan juga ada pembahasan tentang ijtihad. Ya, ini jadi kalau kita belajar usul fikih itu kita akan membuat diri kita itu tahu diri. Ya, tidak sembarangan berfatwa, oh ini boleh, ini haram, ini mubah, ini wajib. Karena itu sebenarnya melalui proses yang cukup rumit yang dilakukan oleh para ulama mujtahid. Ya, dalam mengolah dalil-dalil yang ada. Jadi enggak hanya ketemu satu dalil kemudian langsung berfatwa, tidak. Karena butuh mengumpulkan berbagai macam dalil yang ada, lalu dikompromikan dan digunakan ilmu usul fikihnya, lalu bisa mengeluarkan produk hukum, istinbat. Dan itu adalah kerjanya mujtahid, ulama mujtahid, bukan orang awam. Wa innamal muradu 'inda ta'arudil adillah fa idza ta'arada dalilan fama huwal wajib 'alal mujtahid. Nah, yang dimaksudkan di sini tartib adillah itu ketika terjadi ta'arud, pertentangan antara dua dalil yang ada. Secara zahir kelihatan bertentangan. Maka apa yang wajib bagi mujtahid? Waqad taqaddama ma'ana annahu 'inda ta'arudi yuhawilul mujtahidu al-jam'a bainad dalilain. Ya, telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya kalau ada dua dalil yang bertentangan ya di mata mujtahid, maka mujtahid tadi pertama berusaha dulu untuk menjamak dua dalil tersebut. Kalau bisa dijamak dipakai dua-duanya, kenapa tidak? Ya kan? Fa idza lam yatamakkan minal jama' bainad dalilaini fa innahu yanzuru ila tarikh. Yanzuru ila tarikh. Artinya nasikh mansukh. Wa ya'mal bil mutaakhir wa yahkumu bi annahu nasikhun lil mutaqaddim. Nah, barulah kalau nggak bisa dijamak dilihat di antara dua dalil tadi mana dalil yang lebih dulu dan mana dalil yang datang belakangan. Kalau diketahui mana yang duluan mana yang belakangan, maka diamalkan dalil yang datang belakangan dan dihukumi dalil yang datang belakangan ini adalah nasikh. Sedangkan yang datang duluan disebut mansukh. Amma idza lam ya'lam at-tarikh, lam ya'lam at-tarikha wa lam yatamakkan min al-jam'i fa innahu yasiru ila at-tarjih wa hadha huwa al-muradu bi hadzal mabhath. Nah, jadi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah qawaid at-tarjih. Kalau dijamak enggak bisa, dinasakh enggak bisa, barulah cara yang terakhir ditarjih. Dan inilah yang diinginkan dalam pembahasan ini. Ya, yang diinginkan dalam pembahasan ini. Fayanzuru ayyud dalilaini aqwa, maka mana yang paling kuat di antara dalil fayuqaddimuhu wa ya'malu bihi. Dipilih mana yang paling kuat dan didahulukan, mana yang paling kuat dan diamalkan. Yang pertama, fayuqaddamu al-jali minha 'alal khafi. Didahulukan mana yang jali, yang jelas. Dalil yang jali gamblang daripada dalil yang samar. Yakni law ta'arada dalilan ahaduhuma wadihun wal akhar khafi fa innahu yuqaddamu adh-dhahirul qawi 'alal khafi. Kalau ada satu dalilnya gamblang, yang satu samar, maka jelas didahulukan yang zahir daripada yang khafi. Ya. Misalu dzalika law ta'arada dalilan ahaduhuma nutqi wal akhar yadullu biwasitatil mafhum. Nah, ini ada satu dalil yang sifatnya nutqi, mantuk,
dan yang satu lagi sifatnya mafhum. Fa innahu yu'malu bid-dalil nutqi wa la yultafatu ilal mafhum. Nah, kalau begini kasusnya yang satu mantuk, yang satu mafhum, ya yang mantuk didahulukan daripada yang mafhum. Wala yultafat ilal mafhum, dan jangan menoleh kepada yang mafhum. Contohnya apa? Dalil Nabi SAW bersabda tentang apakah berapa kali susuan itu menjadi mahram. La tahrumul massatu walal massatan walal imlajah wala imlajatan. Ya, samalah maksudnya. Jadi sekali massah, ya, susuan satu kali atau dua kali itu tidak membuat bayi tadi menjadi mahram bagi ibu susunya. Ya kan, satu atau dua kali massah atau massatan tidak membuatnya menjadi mahram. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya kalau sudah 3 kali massah, 3 kali susuan, maka menjadi mahram. Kan gitu mafhum mukhalafahnya. Diambil dari mafhum mukhalafah. Fa innahu yu'khadhu min hadzal dalil anna thalatha radha'at tahrumu biwasitati mafhumil mukhalafah. Berarti kalau 3 kali susuan menjadi mahram. Itu diambil dari mafhum mukhalafah. Tapi ada dalil lain dari Aisyah. Beliau berkata, fanusikhna bi khamsi radha'atin muharramat. Jadi yang menjadi mahram itu kalau 5 kali susuan. Ya kan? Sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah kalau tidak salah. Faquddimat dalilu tsani wa huwa dalilun nutqi ala dalil awal wa dilalatuhu biwasitatil mafhum likaunil awal adhhar minhu. Jadi yang tadi disimpulkan 3 kali susuan itu menjadi mahram gara-gara di hadisnya dikatakan tidak menjadi mahram 1 atau 2 kali susuan. Maka mafhum mukhalafahnya kalau 3 kali susuan ke atas itu menjadi mahram. Tapi ternyata ada dalil yang mantuk. Jelas disebutkan di sini bi khamsi radha'at. Ya. 5 kali susuan. Maka kita lebih mendahulukan yang mantuk daripada yang mafhum, ya. Jadi makanya dalam mazhab Syafi'i khususnya bayi tadi menjadi mahram, seperti mahram bagi ibu susunya dan menjadi saudara sepersusuan bagi saudaranya jika telah 5 kali susuan sampai kenyang. Nah, itu pembahasannya dalam kitab fikih lebih detailnya ya. Kemudian yang kedua, al-mujib lil ilmi 'alal mujib lidh dhanni. Didahulukan dalil yang mujib lil ilmi, yang menghasilkan, membuahkan yakin ilmu, daripada dalil yang hanya membuahkan dhann. Wal muradu bil ilmi huna al qat'u wal jazmu. Yang dimaksudkan dari ilmu di sini adalah al qat'u wal jazmu, ya, yakin dan pasti. Wa qauluhu mujibun hadza ala khilafi madhhabil asy'ariyah fa innahum la yarawna syai'an minal alam mu'atsiran fi syai'i ghairihi. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Biasanya dalam mazhab Asy'ari itu mengatakan sesuatu itu tidak mu'atsir, cuman hanya menunjukkan dalun ala syai', tidak mujib. Ya, itu secara akidah Asy'ari, tetapi musannif meskipun beliau adalah ulama Asy'ariyah tapi mengambil kalimat mujib lil ilmi. Baik. Walidzalika tajidunahum yaqulun ad-dal 'alal ilm. Jadi dalam menurut Asy'ari sesuatu itu tidak berdampak langsung dengan sesuatu, cuma hanya menunjukkan saja. Ad-dal 'alal ilm dan ad-dal 'alal dhann, tidak mujib. Wal maksud huna annahu idza ta'arada dalilan ahaduhuma dhanni wal akhar qat'iyyah. Yang maksud diinginkan di sini jika ada 2 dalil, yang pertama sifatnya dhanni dan yang satu qat'i, ya didahulukan yang qat'i. Ya, contoh dalil qat'i ya mendahulukan yang mutawatir daripada hadis ahad. Mendahulukan Al-Qur'an daripada hadis.
mendahulukan ijma' daripada hadis ahad, kan gitu. Misalu dzalika law qala qail bi anna man mata wa huwa muhrim fa innahu yutayyabu wa yughatta ra'suhu qiyasan ala ghairihi minal mauta. Dia ada pendapat pertama mengatakan kalau ada orang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia bagaimana jenazahnya dihukumi dikasih wangi-wangian dan ditutup kepalanya, dikiaskan dengan mayat yang lain, ya, qiyasan ala ghairihi minal mauta, dikiaskan seperti mayat yang lain. Fahada dalilun qiyasi wa dalilu qiyasi dhanni. Ini kan memakai kias, dan kias itu sifatnya dhanni dalam kebanyakan keadaannya, ya kan? Wa qala al-akhar, dan pendapat yang kedua mengatakan la yajuzu dzalik wa la yutayyabu wa la yughatta ra'suhu. Enggak, kalau orang meninggal dalam keadaan ihram enggak boleh kita kasih wangi-wangian dan enggak boleh kita tutup kepalanya. Kenapa? Karena ada hadis sahih. Ada orang yang jatuh dari onta ketika ihram dan onta tadi menginjak ke lehernya sehingga dia mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aghsiluhu wa kaffinuhu fi thawbaihi wa la taqrabu bihi tayyiban wa la tughattu ra'suhu atau tughattu ra'sahu. Ya, disuruh dimandikan, dikafani dengan pakaian ihramnya dan jangan ditutupi kepalanya dan tidak boleh dikasih wangi-wangian. Ini hadis langsung dari Nabi. Fahada dalilun khas. Ya. Yang tadi kan kias. Nah, ini ada dalil khusus, dalil yang spesifik untuk masalah ini, yakunu mujiban lil ilmi 'ala al-qauli bi anna akhbar al-ahad mufidatun lil ilmi wa yuqaddamu 'ala dhalika al-qiyas qad yumathilu hadha bin naw' alladhi ba'dahu bi anna al-akhbar bi naw' alladhi ba'dahu alladhi qala fihi al-muallif wan nutqu 'ala al-qiyas fa huna hadithun wa huna qiyasun wa quddimal hadits 'ala al-qiyas. Yang tadi itu qiyas, ya, dan yang kedua itu hadis, maka hadis lebih didahulukan daripada qiyas. Wa qad yumathalu lil awwal bima warada bi tariqi mutawatir, dan juga contoh yang lain itu mutawatir didahulukan daripada ahad. Contohnya kana yarfa'u yadayhi 'inda ruku' wa 'inda rafa'. Nabi Muhammad senantiasa mengangkat kedua tangannya ketika akan ruku' dan ketika turun dari ruku. Wa qad warada hadzal hadits min tariqi qarabah 15 sahabiyan fa yakunu hadza mujiban lil ilmi yuqaddamu ala hadits Ibnu Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'inda takbiratil ihram thumma la ya'ud. Lebih dahulukan daripada hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad pernah mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, lalu dia kemudian tidak mengangkat kedua tangannya lagi. Nah, ini lebih didahulukan. Fasunanul awal warada min tariqin muta'addidah fayakunu mujiban lil ilmi fayuqaddamu ala hadzal hadits al mujib aw al muthbit lil dhann. Hadis yang pertama lebih didahulukan karena dia mutawatir, yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengangkat kedua tangan ketika ruku dan